وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Wassunnatul mutahharah ja'at fil asli li tahqiqi hadafain. Sunnah yang suci ya, itu dia berfungsi untuk berfungsi untuk mencapai dua target. Yang pertama yaitu ikhwah, al-awwal idahu ma jaa fil Qur'an wa ilaihil isyarah biqauli ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana nas ma nuzila ilaihim. Yang pertama yaitu target daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu untuk menjelaskan apa saja yang ada dalam Al-Qur'an. Dan itu disyaratkan dalam surat An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad adz-dzikra, maksudnya Al-Qur'an. Kemudian litubayyina linnas ma nuzila ilaihim, agar engkau bisa menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi di sini ikhwah azanallahu wa iyyakum, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan menjelaskan Al-Qur'an, ya, akan menjelaskan Al-Qur'an. Apa yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan aqimus shalah, tegakkan salat, wa atuz zakah, dan bayarlah zakat. Dalam masalah ini ikhwah, Al-Qur'an tidak menyebutkan bagaimana kaifiatnya secara rinci. Ya. Al-Quran tidak menyebutkan bagaimana tata cara sholat secara rinci. Tidak menyebutkan apa yang dibaca dalam sholat. Al-Quran hanya menyebutkan tegakkan sholat. Tapi bagaimana sholat itu? Takbiratul ihramnya bagaimana? Setelah takbiratul ihram apa yang dibaca? Kemudian baca Al-Fatihah. Setelah itu baca surat. Kemudian mengucapkan takbir ketika mau ruku, kemudian bangkit dari ruku ke i'tidal, baca sami Allah liman hamidah. Ini semua tidak ada dalam Al-Quran ikhwah. Ya. Rincian ini ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menjelaskan, ya, untuk menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Wa atuz zakah, dan bayarlah zakat, tunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dalam Al-Qur'an nisabnya berapa, kemudian haulnya bagaimana. Allah hanya menyebutkan wa atu haqqahu yauma hasadih, dan keluarkanlah haknya pada hari engkau panen. Namun jenis yang dipanen yang harus dizakati itu bagaimana? Apakah semua tumbuhan yang dipanen maka dia wajib dizakatkan? Kemudian kalaupun dia dizakatkan apa syarat-syaratnya hingga dia harus dizakatkan? Ini semua ikhwah tidak ada tercantum dalam sunnah Rasulullah dalam Al-Quranul Karim. Demikian. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Dan Allah sudah perintahkan tegakkan salat. Tapi dalam melaksanakan salatnya harus sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi manusia, ya, manusia memiliki kewajiban atas Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu untuk berhaji bagi siapa, berhaji ke Baitillah bagi siapa yang mampu. Tapi kan rincian hajinya kan enggak ada disebutkan, ya. Tanggal 8 sudah pergi ke Mina untuk hari tarwiyah, kemudian tanggal 9-nya setelah matahari terbit bertolak ke Arafah, kemudian setelah zawal mulailah
wukuf di Arafah, kemudian setelah terbenam matahari mulai bergerak ke Muzdalifah, dan seterusnya ikhwah, ya. Ini semua ikhwah rahimanallahu iyyakum tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Kalian ambil tata cara sholat, tata cara haji dariku. Ini namanya penjelasan ikhwah, ya. Ini namanya penjelasan. Demikian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara rinci apa yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an. Demikian. Makanya kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya kami hanya memegang Al-Qur'an karena ini yang jelas mutawatirnya, yang bisa kita yakini kebenarannya, adapun hadis Rasulullah itu dari orang ke orang yang kita tidak bisa jamin akan terjadi perubahan dalam sanadnya. Kita katakan ikhwah, kalau Anda seperti itu maka Anda nggak bisa melaksanakan Islam. Anda nggak akan bisa sholat, Anda nggak akan bisa zakat, bahkan Anda tidak bisa berpuasa, karena pembatal-pembatal puasa itu hanya ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Ya, jadi semua itu ada dalam hadis Rasulullah SAW. Bahkan ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Apabila kalian hendak salat, maka basuhlah wajah kalian dan basuhlah tangan kalian hingga ke siku, dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian hingga mata kaki. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mengusap kepala, Allah hanya mengatakan mengusap, tapi kaifiat mengusapnya ya tidak disebutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana kaifiat mengusapnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bada'a bi muqaddami ra'si, thumma dhahaba bihi ma ila qafahu, thumma raddahu ma ila makanil ladzi bada'a minhu." Dia usap dari mulai ubun-ubunnya, kemudian dengan kedua tangannya dia usap kepalanya sampai ke tengkuk, kemudian dia kembalikan kedua tangannya di tempat dari mana dia mulai. Demikian. Ini semua ikhwah rincian penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Makanya tidak bisa seorang itu dalam melaksanakan agama Islam dia abaikan yang namanya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang disebut dengan Al-Quraniyun, ya tentunya yang mereka hanya mengambil Quran, mereka bisa dipastikan 100% gak akan bisa melaksanakan agama Islam. Tidak akan bisa. Ya. Sekali lagi tidak akan bisa. Bahkan dikhawatirkan mereka murtad dari Islam. Karena mereka hanya beriman dengan Al-Quran, tidak beriman dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu, syahadat ini bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah, titik, sudah itu aja. Bagaimana dengan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Sementara perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauladan Rasulullah sallallahu itu bisa kita ketahui melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Jadi yang pertama yaitu idahu ma jaa fil Quran, yaitu fungsi daripada hadis yaitu untuk menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, biyanu tasyri'at wa adabul ukhra, penjelasan syariat dan adab-adab yang lain yang tidak tercantum, yang tidak ada dalam Al-Quran. Seperti ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika kita bangun tidur, adabnya bagaimana, doanya apa, kan tidak tercantum dalam Al-Quran. Ya. Kama warada fi qauli ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan nabi itu mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Al-Baqarah 129, yaitu ay sunnah. Ya. Mengajarkan mereka yaitu umat manusia kitab itu Al-Qur'an, wal hikmah, hikmah di sini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama fassarha al-Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, untuk membersihkan mereka dan mengajarkan mereka kitab yaitu Al-Qur'an, wal hikmah yaitu hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Kama warada fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagaimana yang tercantum dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Sesungguhnya aku diberikan Al-Qur'an wa mithlahu ma'ahu, dan yang semisalnya sama. Aku diberikan Al-Qur'an dan juga ada satu lagi yang semisalnya. Dia adalah ikhwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah, a'azinallahu wa iyyakum. Jadi baik itu Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW ini dua-dua tidak bisa dipisahkan. Ya, sebagaimana tidak bisa dipisahkan antara kecintaan Allah dengan kecintaan Rasulullah SAW. Makanya orang yang mengikuti sunnah Rasulullah dikaitkan dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mengikuti Rasulullah SAW berarti dia tak akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah katakan, Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Kalau engkau sudah ikuti aku, ikuti sunnahku, yuhibbukumullah, maka engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah kepada Allah terkait dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengikuti sunnah beliau. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Jadi kalau kita lihat para ikhwah azinallahu wa iyyakum dalam masalah ini, ya memang sangat penting sekali, ya sangat penting sekali. Kemudian wa kama fahimas sahabatu min qaulihi ta'ala min qaulillahi ta'ala, dan demikian juga sebagaimana yang difahami sahabat dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian ambillah, dan apa yang dilarang beliau maka fantahu berhentilah. Al-Hasyr ayat 7. Hada wali sunnati fil majalil tarbawiyah. Demikian ikhwah. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya ya bagaimana peran penting sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam dalam proses pendidikan dalam Islam. Demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, laqad aku telah tinggalkan kepada kalian, ya, ma in tamassaktum bihima lan tudillu abada. Laqad taraktukum, aku telah meninggalkan untuk kalian, lan tudillu abada, kalian tidak akan sesat selamanya. In tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang dengan keduanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnat Rasulullah SAW, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika kita mengambil teori-teori pendidikan Islam dari sunnah beliau. Taib. Wali sunnati fil majalit tarbawi faidatani azimatani. Dari sunnah Rasulullah SAW, ya, pendidikan yang kita ambil dari metode sunnah Rasulullah SAW itu memiliki dua faedah besar. Yang pertama, idahul manhajit tarbawil islami al-mutakamil al-waridu fil Qur'anil Karim wa biyanut tafasilil lati lam tarid fil Qur'anil Karim. Yaitu ikhwah, menjelaskan metode pendidikan Islam secara lengkap yang tercantum dalam Al-Quran dan menjelaskannya secara rinci yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Ikhwah, kalau kita lihat sebagai contohnya ya pendidikan dalam Al-Quran sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ya ayat 13 dan seterusnya, di mana ini menunjukkan bagaimana pendidikan dan dari mana pendidikan itu dimulai. Yaitu ketika itu Luqman berkata kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu libnihi
Wa huwa ya'idhuhu. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu. Waktu itu dia sedang memberinya nasihat. Waktu itu dia sedang memberinya didikan. Dia sedang mendidik ini anak. Apa pendidikan? Apa nasihat yang diberikan Luqmanul Hakim kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, janganlah engkau mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezoliman yang sangat besar. Tidak ada kezoliman yang lebih besar melebihi kezoliman perbuatan syirik. Seorang membunuh, merampok, memperkosa, ya, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dosa mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kita sebutkan tadi, setelah dia merampok, kemudian dia perkosa misalnya, kemudian dia ambil barang-barangnya, kemudian dia bunuh misalnya, ya. Ini adalah sebuah tindak kezaliman. Namun ikhwah, ya, ini merupakan maksiat, dosa besar. Dan dosa besar masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syirik, kalau ada seorang yang meninggal dalam keadaan syirik, melakukan kesyirikan, takkan diampuni oleh Allah dosanya. Kalau ini misalnya dia tidak sempat nih bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari akhirat bisa saja Allah mengampuninya. Ada kemungkinan, kita katakan ada kemungkinan, walaupun enggak dikatakan 100%. Ada kemungkinan, masih ada kemungkinan ketimbang, masih ada kemungkinan diampuni ketimbang dosa syirik. Dosa syirik tak akan ada diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada peluang diampuni. Makanya Allah dengan tegas mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah itu takkan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan masih mengampuni dosa pelaku-pelaku dosa selain syirik liman yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Yang dia kehendaki berarti ada pelaku-pelaku dosa yang tidak dikehendaki oleh Allah, enggak diampunkan dosanya, berarti dia harus dicelup dulu dalam neraka sampai bersih, baru dia masukkan ke dalam surga. Gosong dulu dia dalam neraka. Demikian ikhwah aziallahu. Dari ucapan yang pertama ini ikhwah, Luqmanul Hakim berkata kepadanya, wa huwa ya'idh ya bunayya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, la tusyrik billah. Janganlah engkau mensekutukan Allah. Panggilan la ya bunayya ini merupakan metode Qur'ani. Ya. Metode Qur'ani, cara memanggil anak yang lembut. Dalam bahasa Arab kalimat ya bunayya ini merupakan panggilan yang lembut. Makanya kalau kita lihat para nabi dan rasul ketika memanggil anaknya itu umumnya menyebutkan ya bunayya. Walaupun anaknya kafir, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ketika Nabi Nuh alaihissalam dengan orang-orang beriman sudah naik ke atas kapal, sementara anak Nabi Nuh yang durhaka kepada beliau dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau naik. Tetap diajak oleh Nabi Nuh. Lihat bagaimana panggilan Nabi Nuh kepada anaknya. Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai ananda. Ini bunayya itu ikhwah, itu panggilan apa ya? Bunayya, anak kecilku. Padahal yang dipanggil itu sudah dewasa, tapi tetap dipanggil ya bunayya, menunjukkan kelembutan. Wahai ananda, irkam ma'ana, mari ikut bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, janganlah kamu termasuk orang-orang yang kafir. Makanya kita sebagai seorang muslim dalam mendidik anak-anak, gak boleh kita kasar memanggil mereka. Apalagi kita mencaci maki, apalagi memanggilnya dengan kalimat-kalimat yang membuat dia kecil hati, ya, atau memanggil dia dengan julukan-julukan nggak baik. Kita karena kulitnya hitam kita panggil si keling lah misalnya, ya, karena dia nggak bisa menjawab kita panggil si bodoh misalnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan metode Qur'ani. Ya. Mendidik itu ikhwah, kita upayakan agar orang yang kita didik itu senang dengan kita. Bukan karena takut. Mungkin kita dulu baru pernah sekolah, ada guru yang kita takuti. Akhirnya apa ikhwah? Bukan kita diam, bukan dikarenakan hormat dengan dia, tapi dikarenakan takut. Kemudian di belakang si guru yang ditakutkan itu, murid malah memperolok-olok di belakangnya. Kan ini bukan pendidikan ikhwah. Tidak begitu pendidikan Islam. Jadi dalam masalah ini, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, pendidikan Islam itu memang transparan dia. Dipanggil si anak dengan panggilan yang lembut, ya bunayya, wahai ananda, la tusyrik billah, janganlah engkau mensekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya
Kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat nyata, yang sangat besar. Nabi Ibrahim juga begitu, dia panggil anaknya Nabi Ismail. Apa katanya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah mimpinya Nabi Ibrahim, di saat Ibrahim menceritakan mimpinya kepada anaknya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Ismail? Ya bunayya inni ara fil manam. Wahai ananda, bunayya, lagi-lagi kalimat bunayya. Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai ananda, aku melihat dalam mimpiku aku itu menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Kata si anak, qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, panggilan lembut juga ikhwah. Ya, ayah memanggil anaknya lembut, otomatis anaknya juga akan belajar memanggil lembut kepada ayahnya. Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan lihat aku termasuk orang-orang yang sabar. Demikian ikhwah. Panggilan ya bunayya ini pendidikan namanya, ya. Ini pendidikan dalam Islam. Tidak ada yang namanya kekasaran dalam pendidikan Islam. Tak ada. Caci maki, sumpah serapah itu nggak ada. Ya. Tidak ada dalam Islam konsep seperti itu. Semuanya berlaku dengan kelembutan. Itu dia. Berlaku itu kelembutan. Kemudian ikhwah azallahu iyyakum, ayat berikutnya apa kata Allah? Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami telah berwasiat kepada manusia agar mereka bersikap baik kepada kedua orang tuanya, di mana orang tuanya telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, kesusahan di atas kesusahan, kemudian menyusuinya selama 2 tahun, wa fisalu fi amain. Udah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbuat baik kepada kedua orang tua dikarenakan mereka ibumu yang telah mengandungmu selama 9 bulan. Setelah itu menyusuimu selama 2 tahun. Jadi bagaimana? Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah engkau kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Ini pendidikan ikhwah, ya, pendidikan. Pendidikan yang disebutkan dalam Islam. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Demikian ikhwah. Jadi ada nilai-nilai pendidikan dalam Al-Quran, tapi ada juga dalam hadis itu tak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kita berikan contoh ikhwah, azinallahu wa iyyakum, yaitu seperti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mengajarkan anak-anak agar sholat. Ya. Dalam Al-Quran hanya disebutkan aqimis sholat, tegakkan sholat. Tapi Rasulullah SAW memberikan kita tuntunan bagaimana cara mendidik anak agar mereka terbiasa sholat. Maka beliau mengatakan, muru auladakum bis sholati wa hum fi sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat di saat mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribu 'alaiha wa hum fi 10 sinin. Dan pukul dia di saat mereka sudah berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji. Dan pisah-pisahkan ranjang mereka. Ini pendidikan ikhwah, ya. Jadi faedah pertama, fungsi daripada sunnah Rasulullah SAW dalam tarbiyah Islamiyah yaitu menjelaskan metode tarbiyah Islamiyah dengan secara lengkap yang tercantum dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dan menjelaskan rinciannya yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi sunnahlah yang memberikan rincian dalam Al-Qur'an. Demikian. Nomor 2, istimbatu uslubit tarbawi min hayati Rasulillah sallallahu. Mengambil intisari dari metode pendidikan Rasulullah SAW, metode pendidikan yang diambil dari mengambil kaedah-kaedah pendidikan yang diambil dari dalam kehidupan Rasulullah SAW bersama para sahabat. Wa muamalatul aulad, dan bagaimana beliau bermuamalah dengan anak-anak. Allati wa gharsuhu al-iman fin nufus, dan bagaimana cara beliau menanamkan keimanan dalam diri seorang anak.
Ikhwah rahimanallahu iyyakum. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, ya, mendidik sahabatnya. Ketika ada seorang sahabat bertanya, ya ausini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan aku wasiat. Rasulullah menyebutkan satu aja, la taghdab. Jangan marah. Ya. Karena beliau tahu ini orang pemarah. Ya. Beliau sangat tahu ini orang pemarah. Makanya beliau sebutkan itu. Sahabat tadi mengatakan yang lain ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, la taghdab. Enggak, ya jangan kamu marah. Farad dada miron, dia ulang lagi, ya Rasulullah yang lain. La taghdab, tetap Rasulullah mengatakan jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Ini metode pendidikan. Ya. Metode pendidikan. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwasanya salah satu cara metode pendidikan pendidikan anak tidak boleh mengatakan jangan, ini keliru. Dalam Al-Quran berapa banyak dikatakan jangan. La ta'kulu riba atau apa mudha'afa, jangan kamu makan riba. La ta'kulu amwal yatama, jangan kamu makan harta anak yatim. La ta'kulu amwal nas bil batil, jangan kamu makan harta manusia dengan cara yang batil. Apalagi la taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Apalagi dan seterusnya, banyak sekali kalimat larangan. Jangan. Itu menunjukkan bahwasanya dalam Islam nggak apa-apa, silahkan jangan. Ya, karena ada sebagian konsep pendidikan mengatakan tak boleh mengatakan jangan. Jadi kalau dia melihat anaknya misalnya makan pakai tangan kiri, konsep mereka yaitu jangan katakan nak jangan makan pakai tangan kiri, tapi konsepnya adalah nak makan pakai tangan kanan. Demikian ikhwah. Ini jelas berbeda dan bercanggah dengan konsep Islam. Karena dalam Islam nggak ada masalah bilang jangan. Jangan itu berarti dia memang betul menegaskan satu masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaqulanna ahadukum bishimali wa yashrabanna biha. Janganlah salah seorang kalian makan dengan tangan kiri dan janganlah sekali-sekali dia minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu biha. Karena setan itu yang makan dan minum pakai tangan kiri. Itu pakai jangan. Udah pakai jangan, penegas lagi. La yaqulanna ahadukum. Janganlah kalian sekali-sekali makan begitu. Wala syarabanna, jangan sekali-sekali minum. Maksudnya dengan tangan kiri, pakai jangan. Jadi ikhwah, kita ambil kesimpulan bahwasanya tidak apa-apa ketika kita mendidik anak-anak dengan menggunakan kalimat jangan. Tak apa-apa ikhwah. Ya silahkan. Nah, jangan makan pakai tangan kanan. Nah, jangan makan sambil lari-lari misalnya. Ini kan pendidikan semua ikhwah. Nah, janganlah kamu berdurhaka kepada orang tua. Itu kan jangan semua. Demikian ikhwah azza-Allahu wa iyyakum. Ya. Jadi dari sini kita bisa ambil istimbat, kesimpulan dari kehidupan Rasulullah, bagaimana cara beliau mendidik para sahabat, dan terutama ikhwah bagaimana cara beliau berinteraksi dengan anak-anak, luar biasa. Ya. Kalau kita lihat bagaimana beliau berinteraksi dengan anak-anak, luar biasa ikhwah. Ya. Pernah pada satu saat di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berkata Ya'la bin Murrah, kharajtu ma'an Nabi SAW ala ta'am. Aku keluar bersama Nabi SAW untuk suatu makanan. Fa'idhal Husain bin Ali yal'abu fit thariq. Ternyata di jalan Husain bin Ali sedang bermain. Fa'asra'an nabiyyu amamal qaum. Karena Rasulullah bersama rombongan, beliau segera melomba satu kaum, melomba rombongan sehingga beliau berada di depan. Kemudian summa basata yadayhi liya'khudhahu. Kemudian Rasulullah pun merentangkan tangannya untuk menangkap Husain. Fatafiqal ghulam yafirruha huna wa yafirruha huna. Akhirnya Husain pun lari sana kemari seperti kalau bahasa medannya seperti orang main alip dan kejar-kejaran. Ya, jadi Rasulullah mengejar Husain, masya Allah. Ya, Rasulullah mau menangkap Husain, Husain lari-lari, ditangkap oleh Rasul, dikejar oleh Rasulullah SAW. Itu Rasulullah SAW, beliau itu presiden luar biasa, presiden, panglima. Namun bisa dekat dengan seorang anak, bisa dekat dengan anak-anak. Kemudian ikhwah, wa Rasulullah SAW yulahikuhu wa yudahikuhu. Rasulullah pun mengajarnya dan membuatnya tertawa. Bal kana ya'khudhu Usamah bin Zaid wal Hasan bin Ali yaq'uduhuma yuq'iduhuma ala fakhidhi kulla ala nahiyatin summa yadummuhuma. Bahkan Rasulullah pernah memegang Usamah bin Zaid dan Hasan bin Ali, dua orang anak yang masih kecil ini. Kemudian diletakkan dua-duanya di atas pangku beliau. Yang satu di paha yang satu lagi di paha yang satu lagi.
Kemudian beliau cium dan beliau peluk mereka. Demikian ikhwah. Sambil berdoa, Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, sayangilah mereka berdua, sesungguhnya aku sayang dengan mereka berdua. Demikian ikhwah. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini muamalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya seorang pendidik itu harus dekat dengan anak murid. Tidak bisa seolah-olah ada gap. Karena ada kita lihat seorang pendidik itu ikhwah. Ya, anak murid itu seperti ada gap. Jadi mau tanya takut, ya, segan, semua bercampur menjadi satu. Sehingga ketika ada unek-unek dalam hati, si anak gak berani menyampaikan unek-uneknya. Yang seharusnya nggak seperti itu. Tidak boleh ada gap antara pendidik dengan anak didiknya. Ya tentunya tetap dihilangkannya gap ini, tetap berada di atas koridor. Jangan sampai karena kita terlalu familiar dengan anak murid, akhirnya mereka melunjak, tidak sopan dengan kita. Tentu tidak seperti itu. Kita dekat dengan mereka sebagaimana Rasulullah SAW sangat dekat dengan anak-anak, tapi tetap mengajarkan kesopanan. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Dari Anas bin Malik qala kana Rasulullah yula'ibu Zainab binta Ummi Salamah. Kata Anas bin Malik, Rasulullah tuh sering bermain-main dengan Zainab, putrinya Ummu Salamah. Sambil mengatakan ya Zuainab, ya Zuainab. Zuainab ini merupakan panggilan kecil ya dari Zainab. Dan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, hadis seperti ini banyaknya, luar biasa. Ya. Rasulullah SAW pernah berjalan bertemu dengan anak-anak. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau mengucapkan salam kepada mereka. Beliau mengucapkan salam kepada anak-anak, beliau yang memulai. Ini pendidikan. Artinya ketika kita mau mendidik anak-anak, ya kita dahulu memulai diri kita sendiri. Demikian. Kita memulai diri kita. Makanya ketika kita mengajarkan anak kita adab, kita mengajarkan anak kita bagaimana pendidikan adab dalam kehidupan sehari-hari, misalnya apa? Kita yang ajarkan, kita yang memperlihatkan kepada mereka mempraktekannya. Itulah dua faedah besar dari sunnah Rasulullah SAW yang terkait dengan pendidikan Islam ataupun tarbiyah Islamiyah. Yang pertama yaitu di mana faedah besar yang pertama yaitu bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan secara rinci, secara lengkap faedah pendidikan yang ada disebutkan dalam Al-Quran secara global. Quran menyebutkan secara global, sunnah menyebutkan secara rinci. Yang kedua yaitu faedahnya itu agar kita bisa mengambil kesimpulan kaedah-kaedah dari kaedah-kaedah pendidikan. Kita ambil kesimpulan kaedah-kaedah pendidikan Islami yang kita ambil dari kehidupan Rasulullah SAW bersama para sahabat dan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW bersama anak-anak dan bagaimana beliau menanamkan keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri mereka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum.